Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu nama Ming Lao Shi. Dan insyaAllah hari ini saya akan sambung topik terakhir dalam buku teks tahun 1 Bahasa Cina. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anak anda di rumah. Dan anda juga boleh meninggalkan komen di ruangan komen. Dan tulisan pertama yang kita nak tulis hari ini disebut sebagai Mei. Dan di sini saya nak bagi tahu, okey, tulisan ini juga boleh disebut sebagai mo. Okey, dan Mei ataupun mo ini terdiri daripada 7 tulisan, cipi hua. Okey, dan Mei ini ada maksud tiada ataupun tidak. Okey, tapi umumnya lah untuk saya dia ada maksud tiada ataupun tak ada. Dan cara kita nak tulisnya dian提撇横仄仄 okey, minta maaf, 横仄仄横撇捺点点提撇横仄仄横撇捺。Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai u. Dan u ini terdiri daripada 4 tulisan, sipi hua. Dan u ini ada maksud tengah hari ataupun petang. Tapi untuk diri saya lebih prefer tengah hari. Okey, dan u ini pie, heng, shu. Pie, heng, shu. Dan mungkin dekat sini anak-anak akan tanya, tulisan ini bukan ke pernah tulis? Okey, kita pernah tulis tapi tulisan itu dia adalah ini dia. Pie, heng, shu. Dan dekat sini atasnya terlebih. Tapi untuk tulisan u ini dia tidak terlebih. Okey, itu bezanya tulisan yang kita pernah tulis dan juga tulisan ini. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai cai. Dan cai ini terdiri daripada 8 tulisan. Dan cai ini membawa maksud gaya. Okey, boleh ada maksud gaya lah. Okey, dan cara kita nak tulisnya pie, dian, pie, heng, shu, pie, na. Pie, dian, pie, heng, shu, pie, na. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai nong. Dan nong ini terdiri daripada 7 tulisan, cipi hua. Dan cara kita nak tulisnya heng, shu, heng, pie, shu. Heng, shu, heng, pie, shu. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai shei, dan juga boleh disebut sebagai shui. Okey, dan shei ke shui ke sebutannya dua-duanya membawa maksud siapa. Dan dia terdiri daripada 10 tulisan, sipi hua. Dan cara kita nak tulisnya dian, heng ze ti, pie, shu. Dian, heng, shu, heng. Dian, heng ze ti, pie, shu. Dian, heng, shu, heng. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai pa. Dan pa ini terdiri daripada 4 tulisan, sipi hua. Dan pa ini dia boleh jadi akhiran untuk perkataan dalam bahasa Mandarin, dia letak di belakang. Okey, kalau 2 perkataan dia letak di belakang tulisan yang kedua. Dan pa ini boleh letak di depan, tapi umumnya pa ini akan jadi macam nama. Okey, nama contoh macam bas dalam bahasa Cina, pa shi. Okey, bunyinya. Okey, dan cara kita nak tulisnya heng ze shu, heng shu wan gou, heng ze shu, heng
shu wan kou. Dan mari kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, di muka surat ini tulisan pertama disebut sebagai pai. Pai. Okey, dan pai ini terdiri daripada 6 tulisan, liu pi hua, dan pai ini membawa maksud ratus. Okey, dan cara kita nak tulisnya heng pie shu, heng ze heng heng, heng pie shu, heng ze heng ze heng heng. Dan mungkin di sini anak-anak akan tanya juga, bukankah tulisan ini kita pernah tulis? Okey, kita pernah tulis, tapi dia tak ada heng yang pertama. Tulisan yang kita pernah tulis adalah tulisan ini yang disebut sebagai pai, nadah kedua pai, dan pai ini ada maksud putih lah, dan pai ini ada maksud ratus. Okey, dan kemudian tulisan seterusnya okey disebut sebagai qi. Qi, umumnya orang kenal tulisan ini sebagai qi, tapi tulisan ini ada lebih daripada 2 dan lebih daripada 3 sebutan. Okey, satu qi, dan sebutan yang kedua adalah ji, dan sebutan yang ketiga adalah zi, dan sebutan yang seterusnya adalah zai. Okey, tapi umumnya orang kenal tulisan ini sebagai qi lah. Dan qi ini terdiri daripada 6 tulisan, liu pi hua, dan qi ini ada maksud kemas, ada maksud lengkap, ada maksud sempurna. Dan cara kita nak tulisnya tian heng pie na pie shu, tian heng pie na pie shu. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai pi. Dan pi ini terdiri daripada 5 tulisan, u pi hua, dan pi ini ada maksud kulit. Okey, kulit. Dan cara kita nak tulisnya heng gou pie shu, heng pie na, heng gou pie shu, heng pie na. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai zhang. Zhang. Dan zhang ini terdiri daripada 7 tulisan, qi pi hua, dan zhang ini boleh jadi nama orang, okey, dan surname lah, okey, dan zhang ini juga boleh jadi penjodoh bilangan untuk kertas ataupun helaian, okey, dan dia boleh ada maksud keping ataupun helai. Okey, dan cara kita nak tulisnya heng ze heng, shu ze ze gou, pie heng shu ti na. Heng ze, okey, maaf, heng ze heng, shu ze ze gou, okey, shu ze ze gou, pie heng shu ti na. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai teng. Teng, dan teng ini terdiri daripada 12 pi hua, 12 tulisan, dan teng ini membawa maksud tunggu. Okey, tunggu. Okey, ataupun boleh ada maksud sebentar juga. Okey, dan cara kita nak tulisnya pie heng dian, pie heng dian, heng shu heng, heng shu gou dian, pie heng dian, pie heng dian, heng shu heng, heng shu gou dian. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai sao. Sao. Dan sao ini terdiri daripada 6 tulisan, liu pi hua, dan sao ini ada maksud menyapu ataupun sapu. Okey, dan cara kita nak tulisnya heng shu gou ti, heng ze heng heng, heng shu gou ti, heng ze heng heng. Dan tulisan terakhir yang saya nak ajar untuk buku teks tahun 1, okey, disebut sebagai zhou. Zhou. Dan zhou ini, okey, di sini saya nak bagi tahu zhou ini ada maksud minggu,
Okey, mungkin di sekolah ataupun di rumah ataupun lao shi ataupun cikgu yang sebelum ini dia ajar minggu adalah perkataan lain, tapi zhou ini juga boleh ada maksud minggu. Okey, zhou minggu, dan di sini saya nak bagi tahu juga zhou ini juga boleh ada maksud sekeliling. Okey, ataupun keliling lah. Okey, dan zhou ini terdiri daripada 8 tulisan, 8笔画. Dan cara kita nak tulisnya, pie, heng, ze, gou, heng, shu, heng, heng, shu, heng, ze, heng, pie, heng, ze, gou, heng, shu, heng, heng, shu, heng, ze, heng. Dan itu sahaja untuk video cara menulis tulisan yang ada dalam buku teks tahun 1. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.